Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Ya, setelah menempuh ujian semester 1 lalu menuju ke materi semester 2, yang pertama kali ini yang dibahas adalah bab tentang gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Bab ini bab yang pertama di semester 2. Sebelum kita langsung ke materinya, kita harus mengetahui dulu standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Ya udah, di sini ada standar kompetensi. Ya, standar kompetensinya yaitu memahami gejala alam atau peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, badai atau topan, tanah longsor, dan El Nino. Setelah kita mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, kita langsung saja ke indikator. Nah, di sini ada indikator. Apa indikator itu? Jadi, indikator itu hal-hal yang harus bisa dilakukan oleh kalian, seperti siswa dapat mengetahui peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga. Jadi di sini kalian harus mengetahui peristiwa alam atau gejala alam yang ada di Indonesia dan negara tetangga. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui gejala alam yang ada di Indonesia dan negara tetangga. Nah, jadi di sini kalian sudah mengetahui dan Anda dapat mengetahui juga gejala alam yang ada di Indonesia dan negara tetangga. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Setelah kalian mengetahui apa itu peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga dan mengetahui gejalanya, Anda juga harus mengetahui sebab-sebab terjadinya gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Jadi 3 komponen ini yaitu komponen yang harus bisa dicapai oleh kalian semua. Kita kembali lagi. Nah, setelah kita mengetahui standar kompetensi atau kompetensi dasarnya dan indikatornya, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini sebelum ke materi, kita lihat dulu pada peta konsep. Ya, di sini yang paling atas ada gejala atau peristiwa alam. Jadi di sini Anda harus mengetahui dulu apa itu gejala atau peristiwa alam yang berada di Indonesia maupun yang berada di negara tetangga. Dimana yang ciri khas di Indonesia seperti gejala alamnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan gejala alam yang sering timbul di negara tetangga seperti gempa bumi, badai atau topan, tanah longsor, banjir, dan El Nino. Nah, untuk kita mengetahui yang gejala atau peristiwa alam yang ada di Indonesia dan negara tetangga, kita langsung saja ke materi pertemuan 1. Di sini akan membahas yang pertama, peristiwa alam di Indonesia. Apa itu peristiwa alam di Indonesia? Jadi, peristiwa alam di Indonesia merupakan gejala alam atau peristiwa alam
yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa. Maksudnya di sini apabila terjadi peristiwa atau keadaan alam yang tidak terbiasa seperti gempa bumi, banjir. Nah, itu kan merupakan hal yang tidak terbiasa yang ditimbulkan oleh alam. Nah, seperti banjir, gempa bumi, tsunami itu merupakan peristiwa yang tidak biasa yang dapat ditimbulkan oleh alam. Di Indonesia sering terjadi gejala atau peristiwa alam. Gejala atau peristiwa alam antara lain yang berada di Indonesia seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, angin topan, tsunami, dan tanah longsor. Gejala alam ini timbul disebabkan oleh alam. Jadi seperti terjadinya gunung meletus, banjir, gempa bumi, angin topan, tsunami, dan tanah longsor itu disebabkan oleh alam. Tetapi ada juga gejala alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti di hutan, orang yang mengambil kayu bakar di hutan yang secara terus menerus, maka hutan tersebut akan gundul sehingga akan terjadi tanah longsor. Jadi tanahnya longsor. Itu merupakan gejala alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita bisa lanjut atau next. Nah, di sini ada macam-macam gejala alam di Indonesia. Apa sajakah gejala alam yang ada di Indonesia? Ada 6. Yang pertama gunung meletus, yang kedua gempa bumi, yang ketiga tsunami, yang keempat banjir, yang kelima angin topan, yang keenam tanah longsor. Nah, macam-macam gejala alam di Indonesia. Yang pertama gunung meletus. Gunung berapi meletus karena terjadi gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Jadi di dalam perut bumi itu ada magma. Nah, magma tersebut mengalami gerakan-gerakan di dalam bumi dan akan keluar melalui permukaan bumi, yang keluarnya melalui gunung berapi, sehingga gunung tersebut akan mengeluarkan magma, sehingga gunung tersebut akan meletus seperti yang sekarang ini. Seperti gunung apa? Gunung Sinabung yang sedang meletus. Yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Jadi gempa bumi itu terjadi adanya pergeseran lapisan bumi yang berada di bawah, yang biasanya kita rasakan kalau terjadi gempa bumi itu kita rasakan buminya itu bergoyang. Nah, faktor pemicu terjadinya gempa bumi adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Jadi apabila gunung itu meletus itu akan terjadinya goncangan bumi.
atau gempa bumi yang kita bisa rasakan. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Apa itu tektonik? Tektonik yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Jadi gempa tektonik itu biasanya di daerah laut atau daerah pesisir. Yang kedua, gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. Jadi kalau gunung meletus itu merupakan gempa bumi vulkanik. Yang ketiga, gempa tanah runtuh, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. Dan macam gejala yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa. Jadi tsunami itu timbul karena adanya gempa di dalam laut atau gempa tektonik. Yang keempat, banjir. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa henti. Banjir merupakan gejala alam yang sering melanda wilayah Indonesia. Jadi banjir itu disebabkan karena luapan air yang melebihi batas, yang terjadi karena adanya hujan terus-menerus seperti di Jakarta. Jika di Jakarta itu hujan terus-menerus, airnya itu akan meluap melebihi batas sehingga akan terjadi banjir. Pembuangan airnya tidak berfungsi atau mampet sehingga airnya meluap dan mengakibatkan banjir. Nah, yang kelima, angin topan. Angin topan merupakan pergerakan angin yang sangat kencang sehingga mampu memporak-porandakan benda-benda yang dilewatinya. Nah, kalau kita sering kenal yaitu angin lisus. Angin lisus atau bahasa Indonesianya angin topan. Yang keenam, tanah longsor. Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng satu kawasan, semakin besar kemungkinan terjadinya longsor. Nah, tanah longsor karena itu terjadi karena di daerah pegunungan lereng itu sudah gundul biasanya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada sebab-sebab terjadinya gejala alam. Seperti apakah? Yuk kita lihat. Nah, gejala alam di Indonesia terjadi karena berbagai sebab. Di antaranya, wilayah Indonesia itu yang dilintasi oleh 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum dan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, sehingga ini sering terjadinya letusan gunung api yang menyebabkan banyaknya gunung berapi. Dan yang kedua, aktivitas gunung berapi menyebabkan terjadinya gempa vulkanik, sedangkan pergeseran lempeng benua menyebabkan gempa tektonik. Bila pusat gempa terjadi di dalam lautan, maka akan terjadi badai tsunami. Dan iklim di Indonesia menyebabkan angin musim yang kadang-kadang bisa terjadi angin topan.
Sedangkan curah hujan yang terjadi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jadi adanya angin topan, tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus itu yang terjadi di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa hal seperti pegunungan. Indonesia itu berada di jalur dua pegunungan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita kembali. Nah, materi 1 sudah selesai. Kita ke pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua akan membahas gejala alam di negara tetangga. Nah, gejala alam tidak hanya melanda di negeri kita saja, tetapi negara tetangga juga mengalami hal serupa. Adapun gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga antara lain: yang pertama, gempa bumi; yang kedua, badai atau topan. Nah, seperti gempa bumi itu terjadi seperti gempa bumi yang sangat dahsyat yang datang pada musim dingin bulan Januari tahun 1995 yang menghancurkan kota Kobe di sekitar 500 km sebelah barat Tokyo, negara Jepang. Merupakan wilayah yang beresiko tinggi terhadap bahaya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan pada tanggal 27 Desember 2006, negara Taiwan diguncang gempa dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Akibat gempa tersebut, jaringan kabel bawah laut Taiwan rusak. Nah, ini merupakan contoh gempa bumi yang terjadi di negara tetangga. Dan badai topan, contohnya di negara Filipina pada tanggal 1 Desember 2006. Di Filipina dilanda badai yang disebut dengan badai topan atau durian. Jadi badai pada tahun 2006 1 Desember itu disebut dengan topan durian yang menghantamkan kawasan gunung berapi, yaitu Mayon, daerah timur Filipina yang berjarak 350 km selatan ibu kota Filipina dengan kecepatan 225 km per jam, yang mampu mengangkat atap rumah dan mencabut pohon beserta akar-akarnya. Karena badai tersebut menghantam gunung berapi sehingga dapat menimbulkan banjir bandang yang disertai longsor lumpur vulkanik. Nah, ini merupakan contoh dari gejala alam di negara tetangga. Ada gempa bumi, badai atau topan. Kemudian yang ketiga, tanah longsor. Sedangkan yang keempat, banjir. Yang terakhir, El Nino. Nah, tanah longsor ini pernah terjadi di negara Filipina, tempatnya di desa Guinsaingon, Saint Bernard, sebelah selatan Pulau Leyte, Filipina Tengah. Ratusan rumah terkubur akibat bencana tanah longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut secara berturut-turut merupakan penyebab terjadinya tanah longsor. Tanah di sekitar wilayah tersebut menjadi labil sehingga mampu menumbangkan pepohonan dan ikut hanyut bersama dengan arus air yang deras. Nah, berarti di negara Filipina ini sering terjadi gejala alam seperti tanah longsor, angin topan, dan yang terakhir kemarin ini di Filipina terjadi
gejala alam yaitu angin topan Haiyan yang menjatuhkan korban jiwa lebih dari 100.000 orang. Yang keempat, banjir. Negara Malaysia. Nah, di sini juga negara Malaysia sudah terkena gejala alam seperti banjir. Tepatnya di Kuala Lumpur akhir tahun 2006 dilanda bencana alam banjir sehingga lebih dari 30 orang mengungsi. Banjir tersebut memutuskan jalur transportasi jalan dan kereta api di seluruh wilayah negara bagian Johor. Nah, Malaysia juga pernah terkena gejala alam seperti banjir. Sedangkan yang kelima, El Nino. Nah, ini yang nama yang masih asing. El Nino itu berasal dari bahasa Spanyol yang berarti sang bayi Kristus. Dinamakan El Nino karena sering muncul ketika perayaan Natal akhir tahun. Nah, jadi El Nino ini sering munculnya pada perayaan Natal. Nah, kita kan bulan Desember kan sudah Natal. Kemarin ada perayaan Natal. Nah, biasanya itu terjadinya El Nino. El Nino merupakan interaksi antara atmosfer tropis dan samudra tropis setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Perubahan tekanan udara di atas Samudra Pasifik menyebabkan angin tropis bertiup menuju khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan permukaan perairan menjadi hangat. Suhu panas ditimbulkan El Nino dapat mematikan banyak ikan dan burung laut karena menghambat naiknya perairan dingin yang kaya nutrisi ke permukaan. Nah, gejala alam seperti El Nino ini dapat memusnahkan hewan seperti ikan dan burung laut. Nah, setelah kita mempelajari dari pertemuan 1, pertemuan 2, kita langsung saja ke akhir pembahasan, yaitu rangkuman. Nah, yang dari pelajaran yang telah kita pelajari, kita bisa merangkum. Yang pertama, gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang ditimbulkan oleh alam. Yang kedua, macam-macam gejala alam di Indonesia, yaitu ada 6 seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan angin topan, dan tanah longsor. Terus yang ketiga, gejala alam di negara tetangga seperti gempa bumi, badai atau topan, tanah longsor, banjir, dan El Nino. Nah, setelah kita sudah mempelajari materinya, sudah merangkum, nah lalu kita langsung saja berlatih menyelesaikan soal. Nah, kita langsung saja ke evaluasi. Nah, di sini ada tiga contoh. Coba anak-anak jawab ya. Tinggal pilih A atau B atau C atau D. Pilih jawaban yang paling benar. Ya, kita langsung saja ke nomor 1. Suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang ditimbulkan oleh alam dinamakan apa? Siapa yang bisa ngacung? Ya, kita coba jawab yang B. Anda salah, coba lagi. Nah, kita kembali. Yo, coba jawaban yang betul nomor 1 apa yuk? Nah, coba kita jawab yang A, gejala alam.
Nah, Anda benar. Jadi jawabannya yang betul yaitu gejala alam. Sedangkan yang nomor 2, gejala alam yang sering muncul di Indonesia sebagai berikut. Kecuali titik. A. Badai salju. B. Tanah longsor. C. Banjir. D. Gempa bumi. Yo, di Indonesia itu sering terjadi gejala alam. Seperti apa saja? Nah, tapi di soal ini ada kata kecuali. Maksudnya yaitu yang tidak terjadi di Indonesia, yang tidak terjadi gejala alam di Indonesia. Nah, kita jawab yang A. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, kita langsung ke nomor 3. Tsunami akan terbentuk jika terjadi gempa di titik. Yo, coba kita jawab di pantai. Wah, kasihan banget, masih salah. Nah, kita yang betul yaitu apa yuk? Gempa tsunami akan terbentuk jika terjadi gempa di laut. Jadi jawaban nomor 3 yaitu D. Coba. Iya, betul sekali. Terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari materinya, merangkumnya, kemudian evaluasi. Nah, pertemuan kali ini Pak Guru sudah selesai menyampaikan materinya tentang gejala alam dan tentang gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa belajar lagi dan dibaca materi yang kalian sudah catat. Ya, terima kasih pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.